Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim kama dzakarahu adh-dzakiruna al-akhyar. Wa salli wa sallim wa barik alaihi makhtalafa al-lail wan nahar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala al-muhajirina wal ansar. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul 'azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas tentang salah satu di antara ciri orang yang sabar. Salah satu di antara sifat sabar itu, karena sabar adalah lebih dari setengah dari keimanan. Kalau para ulama menyebutkan hadis ada 60-an cabang iman, hampir seluruh cabang iman itu diraih dengan kesabaran. Hampir seluruh cabang iman itu, atau bahkan seluruh cabang iman itu diraih dengan kesabaran. Dan orang yang beriman itu ciri khas yang paling melekat di dalam dirinya itu adalah sabar. Tidak mungkin seseorang disebut beriman kalau dia tidak memiliki sifat sabar. Dan sifat sabar yang paling jelas dan paling tampak itu ada pada diri orang yang beriman. Sehingga kalau kita membaca ayat-ayat tentang bagaimana Allah menguji seseorang keimanannya benar atau tidak, selalu ayatnya itu tentang bagaimana Allah menguji kesabarannya. Allah kalau pengen lihat orang itu imannya benar apa enggak, maka Allah akan melihat kesabarannya. Bukan dilihat ibadahnya, bukan dilihat lisannya, bukan dilihat penampilannya, hartanya, amal. Cek. Allah tidak melihat kepada penampilannya, tidak melihat kepada amal-amal yang sifatnya nafilah atau yang sunnah yang dia lakukan, tetapi Allah melihat kepada kesabarannya. Teman-teman bisa cek nanti, yang paling jelas tuh ada di dalam surat Al-Ankabut 1 lembar pertama. Itu jelas banget. Allah kalau pengen tahu, pengen ngelihat, pengen ngebuktiin seseorang itu imannya benar apa enggak, maka Allah akan mengujinya dan melihat kesabarannya sejauh apa. Sehingga hal yang sangat penting untuk kita pelajari kalau kita pengen jadi seorang mukmin sejati, sampai kita mendapat gelar ulaika humul mu'minuna haqqan, sampai dapat gelar mukmin yang benar. Ulaika humus shadiqun, mukmin yang jujur. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Kalau kita pengen ngedapetin gelar ini di akhir hayat kita, dan Allahu a'lam, maka yang harus kita tunjukkan dalam hidup kita itu adalah sifat sabar. Di antara sekian banyak contoh-contoh sifat sabar yang ada di dalam kajian Islam, salah satunya adalah ciri orang yang sabar itu tidak mudah tersinggung, nggak gampang baper. Itu ciri orang yang sabar.
Nggak semuanya tuh pakai perasaan. Tapi kalau nggak pakai perasaan juga susah sih. Tapi jangan berlebihan lah. Karena kalau terlalu ngebaper, nanti lama-lama kita akan jadi orang yang selalu memakai kaca pembesar. Nggak pernah pakai cermin. Orang kalau sering pakai kaca pembesar, yang kecil jadi besar kan ya? Yang kabur-kabur jadi jelas. Tapi kalau dia pakai cermin, dia hanya akan melihat dirinya, kekurangannya, sehingga dia bisa memperbaiki dirinya. Salah satu di antara ciri orang yang sabar, yang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Wahai orang yang beriman, bersabarlah. Perintah Allah untuk bersabar tuh. Sama kayak aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan sholat dan tunaikan zakat. Allah juga memerintahkan kepada orang yang beriman untuk bersabar, tapi perintah bersabar 2 kali diulang-ulang dalam satu ayat. Jarang banget ada Allah mengatakan dalam satu ayat, wahai orang yang beriman, dirikanlah sholat dan dirikanlah sholat. Yang ada dirikanlah sholat dan bersabarlah atasnya. Atau beribadah kepada Allah dan bersabarlah atasnya. Tapi jarang Allah mengatakan satu perintah yang sama berurutan di dalam satu ayat kecuali perintah sabar. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Wahai orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaran kalian. Seolah-olah Allah mengatakan gini, bersabarlah, ya Allah, tapi saya udah sabar. Ya udah, kuatin lagi kesabaran kamu, gitu. Jadi nggak ada cerita, sabar juga kan ada batasnya. Sebetulnya sabar bukan ada batasnya, sabar ada tempatnya. Kalau di tempatnya, maka sabar aja terus tanpa berbatas. Allah lah yang menentukan batasnya kapan. Sebagaimana Allah juga menentukan ajal setiap segala sesuatu. Sehingga Allah memerintahkan kita dengan bahasa yang sangat jelas, menutup semua ayat di surat Ali Imran. Ayat penutup. Seolah-olah setelah Allah membahas tentang semua masalah dalam surat Ali Imran, ujung-ujungnya Allah simpulkan, kalau kalian pengen ngedapatin semua kebaikan di surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Wahai orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaran kalian. Sehingga salah satu di antara ciri orang yang sabar tuh, dia nggak gampang tersinggung. Dia nggak gampang pundungan. Apalagi kalau pundungnya fi sabilillah. Gimana pundung fi sabilillah? Ada orang ngajak temennya ke masjid. Yuk ke masjid yuk, ada talim tuh bagus. Kayak kamu udah pasti masuk surga aja. Ya udahlah, kamu aja masuk neraka sendiri. Udah tertutup hatinya dan segala macam. Udah pergi sendiri, saya nggak akan ngajak-ngajak dia lagi. Dia emang orangnya udah apa misalnya. Kita belum apa-apa ya. Baru ngedakwahin orang sehari 2 hari udah pakai surat Al-Baqarah. Khatamallahu ala qulubihim. Belum apa-apa udah khatamallahu ala qulubihim. Padahal kalimat khatamallahu ala qulubihim itu hak prerogatifnya Allah saja. Kita nggak boleh bilang itu. Ayat itu hanya Allah yang bisa menyampaikannya kepada makhluk, kepada hambanya. Karena cuma Allah yang tahu isi hati hamba. Sehingga kita nggak punya hak mengatakan tuh orang-orang yang kayak gitu tuh, itu udah ditutup hatinya. Khatamallahu ala qulubihim. Jadi kita udah nggak perlu capek-capek mendakwahi mereka. Bukankah Allah udah pasti menutup hatinya Abu Thalib, tetapi Rasul terus mendakwahinya? Bukankah Allah sudah menutup hati anaknya Nuh, tetapi Nuh masih tawar-menawar kepada Allah, ya Allah beri saya 1 hari lagi, 1 hari aja. Mudah-mudahan dia bisa terbuka hatinya. Tapi karena kita pundung fi sabilillah, baru sekali 2 kali kita ngajak teman kita ngajak istri kita, ngajak suami kita, baru sekali 2 kali kita mengajarkan mereka tentang kebaikan, lalu mereka menolak mentah-mentah, langsung kita tidak sabar, lalu pundung dan tidak mau lagi mengajak mereka kepada kebaikan. Apa kata Allah di akhir surat Al-Qalam? وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ. Janganlah kamu seperti orang yang dimakan ikan. Allah nggak mau menyebut namanya untuk menutupi aibnya. Janganlah kamu, ini etika Allah, bukan menutupi aibnya, maaf, etika Allah kepada nabinya. وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ. Janganlah kamu seperti orang yang dimakan ikan. Siapa dia? Nabi Allah Yunus alaihissalam.
Kenapa beliau disebut orang yang makzum, orang yang dikuasai amarahnya dan tidak mampu menahan dirinya dari marah kepada kaumnya? Karena beliau tidak sabar terhadap penentangan kaumnya. Dan menurut saya sih wajar banget beliau gak sabar. Kalau kita mah gak wajar. Beliau sangat wajar. Setelah sekian tahun berdakwah, sekian tahun bersabar, dizalimi terus menerus, akhirnya beliau pundung. Menurut saya sih wajar. Tetapi walaupun wajar, Allah gak rela. Gimana kalau kita yang masih belum sangat wajar? Nabi Yunus berdakwah kepada kaumnya. Yang menentang beliau itu bukan cuma kaumnya, tetapi pemerintahnya. Jadi dari pemerintah beliau diteror, beliau ingin dibunuh. Dari kaumnya yang beliau belain, malah menuduh beliau macam-macam. Jadi seolah-olah kita lagi ngebelain teman kita, orang lain menghujat-hujat kita, teman yang kita belain juga ikut menghujat kita. Pernah gak ngerasain kasus kayak gitu? Kita lagi ngebelain seseorang, tapi orang itu bukan malah mendukung kita, malah dia menghujat kita. Akhirnya yang jadi kambing hitam kita sendiri. Ini ujian kalau kayak gini, ini lagi diuji seperti Nabi Yunus. Sehingga akhirnya Nabi Yunus, ya udahlah terserah kalian. Kalau nggak mau beriman itu urusan kalian, bukan urusan saya. Pergi. Perginya juga bukan mau berhenti berdakwah. Perginya mau mencari umat lain yang mau mendengar dakwah beliau. Bukan berhenti berdakwah. Kalau kita mungkin, saya mah nggak mau cari masalah, mending saya jadi pengusaha aja. Saya nggak mau jadi ustadz lagi, ternyata terlalu banyak disorot, jadi orang biasa aja. Saya mah nggak mau lagi berdakwah, karena orang-orang dakwah itu harus suci, nggak boleh ada salah. Mending saya jadi orang biasa aja. Nggak mau lagi berdakwah. Sabar ya. Gak ada batasnya kan? Ya udah biarin aja deh. Sabar ya, dengerin yang kayak gini-gini. Cek. Ya artinya Nabi Yunus alaihissalam bukan beliau mau berhenti berdakwah, bukan beliau gak mau lagi menyampaikan risalah, cuma beliau pengen pindah ke negeri yang lain, berharap di negeri itu beliau akan ketemu dengan orang yang mau mendengar dakwah beliau. Cuma kayak gitu niatnya. Tetapi Allah gak rela dan akhirnya Allah memberi pelajaran kepada Nabi Yunus dengan adegan yang kita tahu ceritanya. Sehingga Allah ketika Nabi Muhammad SAW agak sedikit melemah dalam dakwahnya, mulai agak merasa, aduh kok gini-gini amat ya dakwah mah. Akhirnya Allah nasihati Nabi Muhammad dan itu ada di surat Juz 29 dan wama adraka ma Juz 29. Tahukah kita apa itu Juz 29? Juz 29 itu seluruhnya surat Makkiyah. Dari Al-Mulk sampai akhir Juz 29 itu surat Makkiyah dan Juz 28 itu semuanya surat Madaniyah. Artinya apa? Juz 29 ini setiap suratnya turunnya di Mekah. Kalau Juz 30 ada Makkiyah ada Madaniyah. Surat-surat yang lain ada Makkiyah ada Madaniyah. Tapi kalau Juz 29 semuanya Makkiyah, artinya semuanya turun di Mekah. Kalau semuanya turun di Mekah, kita bisa kebayang lah gimana suasana waktu itu. Berarti suasana ketika Nabi dalam keadaan benar-benar diuji oleh Allah dalam awal-awal dakwahnya. Dihujat sana sini, dicaci maki, dicela, difitnah, ditinggalkan orang-orang tercintanya, orang-orang terdekatnya, tinggal sendiri, jatuh miskin, disiksa fisiknya, perasaannya dan seluruhnya dalam kondisi yang melemah kayak gitu. Allah menasihati Nabi Muhammad dengan kalimat wasbir, bersabarlah terhadap ketetapan Tuhanmu dan janganlah kamu seperti orang yang dimakan ikan. Coba teman-teman buka deh surat Al-Qalam surat 68 biar kita tilawah dulu. Buka surat Al-Qalam surat 68. Kita mulai dari ayat 44 sampai selesai. Surat Al-Qalam surat 68 kita mulai dari ayat 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan.
Kita baca yang serentak ya. Setelah saya baca, teman-teman ikutin dan suarakan ini sebagai syiar kita, gemakan Masjid Istiqomah dan Kota Bandung ini dengan suara-suara anak muda. Bismillahirrahmanirrahim. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين Maka serahkanlah wahai Muhammad kepadaku urusan orang-orang yang mendustakan perkataan ini atau Al-Quran. Nanti kami sendiri yang akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari arah-arah yang mereka tidak duga-duga. Dan aku memberi tangguh kepada mereka, sesungguhnya rencanaku amat tangguh. Apakah kamu meminta upah kepada mereka wahai Muhammad, lalu mereka merasa berat dengan hutang piutang itu? Ataukah ada pada mereka itu ilmu tentang gaib, lalu mereka menulis padanya yang mereka tetapkan? Maka bersabarlah kamu wahai Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu. Dan janganlah kamu seperti orang yang berada di dalam perut ikan ketika ia berdakwah, bukan berdoa ya. Nah dari situ berdakwah. Ketika dia berdakwah sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya. Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, benar-benar ia akan dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang soleh. Ini ayat turun ketika Nabi sedang perasaannya lagi dalam keadaan galau banget. Dan galaunya Nabi itu bukan urusan pribadi. Lebih keren lah daripada galau kita. Lebih agak elit dikit. Kalau kita mah galau mah urusannya itu melulu ya. Kayak cerita minggu kemarin ya. Galaunya keliling Sungai Nil. Nah kalau itu mah galau gak keren. Jangan ditiru ya. Saya malah takut gara-gara saya cerita kemarin banyak yang meniru. Kenapa nih banyak yang keliling-keliling sungai-sungai di Bandung? Gara-gara galau mengikuti Ustadz Hanan. Kalau Sungai Nil masih mending lah keliling tapi asik ngelihat pemandangannya. Dan Sungai Nil itu kata Nabi salah satu sungai surga yang ada di bumi.
Intinya Nabi lagi galau, dan galaunya Nabi itu bukan karena masalah pribadi, bukan karena putus cinta. Nabi pernah ditolak cintanya nggak? By the way, ini intermezzo. By the way, Nabi pernah nggak ngerasain ditolak cintanya? Pernah baca ceritanya? Pernah banget, 2 kali. Jadi yang putus-putus cinta, berbahagialah kalian mengikuti sunnah Nabi. Pernah ditolak 2 kali. Cuma bedanya, Nabi ditolak mah biasa aja. Gak sampai baper banget, gak sampai akhirnya gak bisa tidur, gak bisa makan. Apalagi berdiri di atas tower, di atas jembatan gitu. Tapi mau loncat gak berani, gak loncat, gak keren, masa turun lagi gitu kan ya. Udah naik di atas tower, loncat, aduh sakit juga nih kalau jatuh nih, apalagi ngelihat di bawah itu banyak batu. Tapi mau turun lagi gak keren, ntar ditertawain sama orang lain. Akhirnya muter-muter aja di situ, lama-lama jatuh sendiri, bukan karena niat bunuh diri, terbunuh. Atau sampai ada yang nabrakin motornya ke truk yang berhenti di depan rumah ceweknya, dia tabrakin sehingga biar ceweknya tahu, biar kamu tahu gimana aku gak bisa hidup tanpa kamu gitu. Nabi mah gak kayak gitu. Pernah beliau ditolak cintanya? Pernah. Saat beliau masih jomblo, belum menikah dengan Khadijah, belum dapat wahyu, beliau punya perasaan sayang kepada anaknya Abu Thalib dan ingin menikahinya, ternyata ditolak oleh papanya. Pak, saya ingin melamar anak bapak. Maaf, udah ada yang duluan dan saya emang niat mau nikahin anak saya dengan kaum yang fulan, dengan kabilah fulan. Alah si bapak mah sara banget gitu ya. Enggak, biasa aja. Saya mau menikahkan putri saya dengan kabilah fulan karena dulu mereka menikahkan putri mereka dengan kabilah kita, yaitu ayahmu dengan Aminah. Oh ya udah, nggak apa-apa. Udah selesai, beres, nggak ada sampai keliling Sungai Nil kayak gitu kan, nggak ada adegan-adegan kayak gitu. Biasa aja. Ternyata dapat yang lebih baik, yaitu Khadijah. Khadijah wafat, datang lagi ke situ. Coba, berarti kan Rasulullah masih nyimpen ya. Dan itu manusiawi, nggak salah, walaupun nggak sampai ada perasaan yang macam-macam. Secara manusiawi banget, naluri banget gitu. Khadijah wafat, Rasulullah ngelamar lagi cewek yang sama. Cuma sekarang dia udah janda, udah punya anak. Sekarang yang nolak bukan bapaknya udah meninggal, yang nolak dia sendiri. Dia bilang, ya Rasulullah, siapa sih yang tidak ingin menjadi istrimu? Tetapi saya bingung. Saya punya banyak anak, kalau saya menikah dengan engkau, saya harus memilih berat kemana. Kalau saya berat kepada suami, saya takut mentelantarkan anak-anak saya yang masih kecil-kecil. Kalau saya berat ke anak, saya takut zalim kepada hak suami saya. Daripada saya jadi orang zalim, maka ya Rasulullah maaf, saya gak bisa terima. 2 kali loh, cewek yang sama, bayangin. Tapi apa baper? Biasa aja. Makanya orang yang sabar tuh kayak gitu tuh. Orang yang tangguh tuh kayak gitu. Laki-laki yang tangguh tuh jangan lihat saya. Saya emang nggak tangguh kemarin tuh. Sekarang insya Allah udah tangguh. Jadi yang tangguh tuh kayak gitu. Ada masalah cinta mah bukan segalanya dalam hidup lah. Walaupun dia adalah salah satu di antara zinatul hayah, perhiasan hidup ya. Bahkan kata Nabi, kehidupan dunia ini adalah kesenangan. Dan sebaik-baik kesenangan itu adalah istri yang solehah, artinya dengan perasaan. Tetapi dia bukan segalanya, bukan akhir dari segalanya, bukan juga ya pokoknya hidup kita tentang cinta, love, and love. Pokoknya love aja gitu. Enggak segalanya tentang cinta. Ada hal yang lebih penting daripada sekedar masalah cinta yang identik dengan hawa nafsu. Yaitu cinta karena Allah. Kalau cinta karena Allah mah enggak akan pundung gara-gara status yang enggak jadi. Biasa aja. Tapi kalau cinta karena hawa nafsu, statusnya nggak diokein, nggak dijadiin, nggak disahkan, maka dia pun menjadi pundung fi sabilil hub, di jalan cinta. Nanti tulis tuh artikel dengan judul orang-orang yang pundung di jalan cinta. Dan itu banyak banget tuh, sampai ketika dia pundung di jalan cinta kayak gitu ya, dia akan mencari lagu-lagu yang akan mendukung kepundungannya. Akan mendukung kegalauannya, mendukung perasaannya yang lagi hancur-hancuran. Dia cari lagu misalnya, kau hancurkan hatiku, hancurkan. Atau satu lagi, hancur melulu. Dari awal sampai terakhir hancur. Saya kan dulu pernah tuh tinggal di Dewi Sartika, di Sarbini. Dan di situ ada Saritem nomor 2 di Bandung.
Saya tinggal bersebelahan dengan rumah mereka. Pagi-pagi saya lagi beres-beres mau keluar, ada anak kecil gitu, anak usia 4 tahun gitu. Dia nyanyi sambil main di depan rumah saya. Kau hancurkan hatiku, hancurkan hatiku. Ini anak 4 tahun hatinya udah hancur. Pertanyaannya, siapa yang telah menghancurkan hati anak ini? Gitu. Yang satu lagi yang cewek, panggil aku si Jablay. Anak usia 5 tahun cewek udah jadi Jablay. Ini masa-masa kejayaan orang Indonesia ya. Luar biasa, anak kecil lagunya. Kalau dulu saya masih kecil mah lagunya Si Komo Lewat, yang gitu-gitu, lagu gak jelas gitu, lagu anak-anak banget. Kalau sekarang udah dewasa, sehingga lebih gampang lagi dia pun pundung. Makanya kalau kita mau sabar tuh, ketika kita dalam keadaan kayak gitu, galau kebawa perasaan kita karena ucapan-ucapan yang membuat kita tersinggung, atau ucapan-ucapan yang membuat kita gak nyaman hatinya, biar gak gampang pundung. Jangan lagi mendukung rasa resah kita itu dengan syair-syair jahiliyah. Saya tidak ngomong musiknya, saya ngomong liriknya, saya ngomong kontennya. Jangan mendukung lagi kegalauan kita dengan syair-syair jahiliyah. Apa itu syair-syair jahiliyah? Di masa Rasul dulu ada syair-syair yang dibuat dan dibacakan untuk menambah kegalauan dan menikmati suasana galau. Syair jahiliyah itu macam-macam. Ada syair tentang perang. Dia biasanya tentang rasial, orang yang anti kepada kabilah yang lain, kabilah kami lebih hebat. Itu ada, namanya syair jahiliyah. Kita bisa belajar itu dalam fakultas